Pemirsa, selamat malam. Drama pelecehan mewarnai kesaksian dari Putri Chandrawati hari ini dan tidak hanya itu, Majelis Hakim pun mencacar Putri Chandrawati terkait peristiwa yang terjadi beberapa hari sebelum adanya dugaan atau terjadinya pelecehan seksual. Bersama saya Fani Imaniar, Anda menyaksikan MNC News Prime. Pemirsa, sidang lanjutan kasus pembunuhan Yosua Huta Barat kembali digelar dengan agenda pemeriksaan Putri Chandrawati sebagai saksi. Sidang sempat berjalan secara tertutup, sebagian saat membahas terkait dengan kasus pelecehan seksual. Persidangan kasus pembunuhan Yosua Huta Barat kembali dilangsungkan dengan terdakwa Richard Eliezer, Ricky Rizal, dan Kuat Ma'ruf. Sebelumnya, kuasa hukum Putri Chandrawati sempat meminta majelis hakim agar persidangan Putri dilangsungkan secara tertutup. Permintaan ini dilakukan menyangkut dugaan kasus pelecehan seksual yang diakui dialami Putri. Majelis hakim sempat menanyakan kembali kepada Putri jika dirinya keberatan apabila persidangan dirinya dilangsungkan secara terbuka. Mengaku keberatan, sidang Putri Chandrawati diputuskan digelar secara tertutup sebagian. Mohon maaf Yang Mulia, bila berkenan sidang dengan sidang tertutup. Terima kasih. Baik, saudara saksi dan saudara penuntut umum, majelis memutuskan sidang dinyatakan tertutup hanya sebatas konten asusila. Selebihnya kita akan dinyatakan terbuka. Kita sepakati ya, ketika nanti sudah menyentuh konten asusila kepada para pengunjung, ketika majelis hakim menyatakan sidang tertutup, mohon meninggalkan ruang sidang, tidak ada satu saksi, tidak ada satu orang pun kecuali penasihat hukum terdakwa dan jaksa pendakwa. Hakim meminta pihak lain selain kuasa hukum terdakwa dan jaksa untuk keluar ruang sidang ketika pembahasan terkait asusila. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Sementara itu terdakwa Putri Chandrawati menangis usai memberikan kesaksian dalam persidangan kasus pembunuhan Yosua yang digelar secara tertutup. Dalam sidang tertutup ini, majelis hakim menggali keterangan Putri terkait dugaan pelecehan seksual yang menimpa dirinya. Kuasa hukum Putri Chandrawati, Arman Hanis menyebut, Putri menangis lantaran merasa trauma atas tindak asusila yang dialaminya. Terlebih, Putri harus menceritakan kembali pengalaman yang tidak mengenakan itu di dalam persidangan. Arman mengatakan sudah sewajarnya lah seseorang yang memiliki trauma dalam hal apapun itu merasa bersedih. Namun terkait detail yang menyebabkan kliennya menangis, Arman menegaskan hal itu tidak bisa diungkap ke publik karena materi persidangan yang digelar secara tertutup. Meski demikian, Arman memastikan tindak kekerasan seksual betul dialami Putri Chandrawati. Tadi Bu Putri sempat menangis ya Pak, ketika menceritakan itu. Tadi pas keluarnya kita lihat menangis, apa itu salah satu bentuk trauma? Ya artinya kalau soal menangis atau tidak sudah pastilah orang dalam keadaan trauma untuk mengingat kembali kejadian yang dialami. Pasti dia akan terus mengingat seperti itu, pasti menangis lah ya. Apapun itu kalau dia mengingat kejadian yang menimpa dirinya pasti dia sedih atau menangis, itu sudah pasti, nggak mungkin enggak. Terima kasih Pak. Terima kasih ya. Pemirsa, Putri Chandrawati dalam kesaksiannya mengatakan Brigadir Yosua memerkosa dirinya di Magelang, Jawa Tengah. Sambil menangis, ia mengaku Yosua juga membantingnya sebanyak 3 kali. Untuk menjadi polisi. Mas Firman. Oh iya, Bang Yonatan. Kurang lebih. Suara Ini studio aman. nggak dibuka. Tidak pernah hadir dalam upacara pemakaman. Oh iya, bentar. Saya. Mau denger, siap. Bukai. Kehormatan pada saat Pada pemakaman.
bolak-balik. Saya tidak. Pemirsa, setelah Verdi Sambo, kali ini giliran sang istrilah Putri Chandrawati yang memberikan kesaksian terhadap terdakwa Richard Eliezer, Ricky Rizal, dan Kuat Ma'ruf. Dalam kesaksiannya Putri mengaku tidak hanya diperkosa, tetapi juga diancam dan dianiaya oleh almarhum Brigadir Yosua. Sejumlah bantahan pun dilayangkan oleh ketiga terdakwa dengan kesaksian masing-masing. Tapi pertanyaannya pemirsa, dapatkah kesaksian Putri Chandrawati ini meyakinkan hakim bahwa pelecehan seksual di Magelang itu betul-betul terjadi dan seperti apa ini akan menjadi sebuah pertimbangan bagi hakim untuk memutus vonis atas para terdakwa ke depannya. Sudah bergabung bersama kami malam hari ini pemirsa Abdul Fikar Hajar selaku pakar hukum pidana, kemudian Yonatan Andre Baskoro selaku kuasa hukum brigadir atau keluarga Brigadir Yosua, dan Pantas Manalu selaku kuasa hukum Baradae. Kami juga masih menunggu kehadiran Yuda Ramon selaku kuasa hukum dari Ricky Rizal untuk bergabung bersama kami malam hari ini. Tapi saya sapa dulu bapak-bapak, abang-abang, mas semuanya. Selamat malam. Selamat malam, Mbak. Selamat malam, Mbak Fani. Oke, sebelum kita mulai dialognya kembali saya kasih disclaimer ya mas-mas, bapak-bapak semuanya terkait dengan dialog yang akan berlangsung pada malam hari ini. Jika salah satu dari Anda ingin menanggapi atau pernyataan narasumber yang lainnya, monggo tidak usah menunggu saya mempersilakan, langsung saja bisa kita saling tektok, saling berdialog satu sama lain, begitu ya. Baik. Saya ke Bang Pantas terlebih dahulu. Bang Pantas tadi ada di persidangan, dalam persidangan, ikut dalam jalannya persidangan ya? Iya, mengikuti. Oke, sampai ke sidang yang tertutup. Betul. Oke, Bang Pantas mungkin bisa disampaikan apa saja kesaksian Putri dalam sidang tertutup tersebut. Kalau mungkin tidak bisa digambarkan secara detail, tapi mungkin secara garis besar, apa saja yang diceritakan oleh Putri? Ya, sebenarnya kalau untuk substansi tadi persidangan tertutup yang diputuskan oleh majelis, memang secara materi perkara kami tidak bisa menyampaikan, tapi yang dapat kami sampaikan gambaran terhadap pemeriksaan yang tertutup tersebut adalah menyangkut tentang peristiwa atau kejadian tanggal 8 yang dialami oleh Putri Chandrawati. Seperti itu. Jadi dikatakan di situ atau Putri bersaksi bahwa ada pelecehan seksual? Iya, betul. Oke. Tapi mengenai detail peristiwanya atau kejadiannya kami tidak bisa sampaikan karena memang tadi disampaikan bahwa sifatnya tertutup. Oke. Pelecehan seksual, kekerasan seksual, apalagi tindak pidana yang dilakukan atau katakanlah tindakan yang dilakukan oleh almarhum Brigadir Yosua? Iya, sepanjang tadi persidangan hanya menyangkut mengenai pelecehan seksual saja. Ada tindakan membanting karena tadi saya sempat mendengar ada potongan video atau potongan dari jalannya persidangan membanting 3 kali, itu benar? Ya, seperti disampaikan memang ada cerita seperti itu, betul. Baik, Putri betul menangis, Bang Pantas, di dalam persidangan? Kalau tadi yang disampaikan oleh saksi PC bahwa pada peristiwa itu memang beliau mengaku itu kecil dikit. Baik. Gimana, Bang Pantas mungkin bisa dijelaskan lagi? Iya, bahwa tadi di persidangan ketika ditanyakan apakah saat itu saksi Putri Chandrawati menangis, memang dia menyampaikan saat itu dia menangis ketika ada perbuatan yang dilakukan oleh Joshua. Baik, saya ke Bang Andre. Bang Andre mungkin ada tanggapan tersendiri. Putri sampai menangis, kemudian mengatakan almarhum Brigadir Yosua sempat membantingnya. Alih-alih juga melakukan tindak pidana atau katakanlah tindakan melecehkan dan juga melakukan kekerasan seksual? Iya Mbak, yang pertama terkait soal menangis ya. Kalau untuk menangis, saya rasa ini juga jadi pertanyaan menangisnya kenapa, gitu loh. Ini kan masih jadi tanda tanya buat kita semua. Kemudian terkait pelecehan seksual yang terus diangkat-angkat, menurut saya kami tidak terlalu heran, karena kan memang mereka ini harus konsisten menyampaikan kebohongannya, begitu. Kemudian yang ketiga adalah kami ini justru heran sebetulnya. Kami menduga justru almarhum ini yang dilecehkan. Kemudian karena almarhum ini orang baik, tidak mau
PC ini sakit hati, kemudian disampaikanlah ke FS, ditambah kompor-kompor dari terdakwa-terdakwa yang lain. Ini kami menduga malah kejadiannya seperti ini. Karena kalau misalkan tadi juga disampaikan dibanting 3 kali, diperkosa lagi lebih ekstrim bahasanya, sekarang kami sederhana saja. Mana buktinya begitu? Kemudian ketika orang diperkosa pasti akan mengalami trauma. Tetapi kan ini enggak, setelah katanya diperkosa, almarhum Yosua ini sempat dipanggil lagi. Nah ini kan semua ceritanya sudah tidak make sense menurut saya. Dan ini benar betul-betul keterlaluan. Karena dari awal kami berharap ketika skenario rekayasa di awal kasus ini bergulir, nanti pada saat persidangan kami kira akan jujur, justru makin parah begitu. Oke, aku mau konfirmasi dulu sama Bang Pantas. Dalam persidangan Putri menyebut nggak ada bukti-bukti apa saja yang memperkuat ia diperkosa, ia mengalami pelecehan dan juga kekerasan seksual, mungkin seperti bentuk visum atau hal-hal seperti itu? Ya, memang hal tersebut juga tadi ditanyakan baik oleh majelis hakim maupun penuntut umum, bahwa dalam kondisi orang mengalami pelecehan seksual, pemerkosaan, memang tadi ditanyakan apakah ada bukti atau upaya yang dilakukan oleh PC supaya memastikan bahwa peristiwa itu benar terjadi. Dan memang tadi di persidangan sama sekali tidak ada informasi maupun bukti yang menunjukkan bahwa ada peristiwa tersebut. Baik, jadi cuma pernyataan aja ya? Ya, sepanjang persidangan tadi hanya berupa narasi dan argumentasi yang menurut PC itu terjadi seperti itu. Baik. Pak Abdul Fikar, kalau dari kacamata hukum pidana, dari KUHP, perkosaan itu harus ada visum sebagai alat bukti atau bagaimana? Iya, umumnya begitu ya. Monggo gimana Pak Abdul Fikar? Pak Fikar? Oke, tampaknya kita masih akan baik. Pak Fikar? Halo. Ya, Oke, sinyal kurang stabil tampaknya ya. Ya. Dalam satu kasus perkosaan biasanya agak sulit memang pembuktiannya ya, karena pasti tidak ada yang melihat selain pemerkosa dan korban gitu ya. Hampir bisa dipastikan gitu. Tapi bisa didukung oleh bukti pendukung ya, umpamanya ada kerusakan yang disengaja gitu. Apakah itu pada bagian tubuh gitu ya, atau pada bagian kemaluan bahkan umpamanya, atau pada bagian-bagian lain ada kerusakan-kerusakan yang terjadi bukan karena ini, tapi karena disengaja dan alurnya tidak biasa gitu. Nah, biasanya seperti itu. Kalau itu perkosaan gitu ya, kalau itu pemaksaan gitu. Baik. Nah, itu kan kalau perkosaan jarang ada saksinya, namanya juga perkosaan ya kan. Tapi definisi artinya perkosaan sendiri Pak Fikar, definisi dari perkosaan, tindakan seperti apa yang bisa dikategorikan sebagai perkosaan? Pemaksaan sebenarnya, pemaksaan untuk melakukan hubungan seksual. Oke. Gitu. Jadi saya garis Kalau bawahi, itu pemaksaan dan juga hubungan seksual ini menjadi kata kunci ada tindak pidana perkosaan, begitu ya? Betul. Oke. Betul. Kalau terhadap mereka yang masih gadis yang belum pernah berkeluarga itu gampang pembuktiannya kan. Artinya dibuktikan pemeriksaan visum saja gitu. Visum bagian-bagian yang memang dianggap dipaksa gitu. Nah itu agak tidak terlalu sukar gitu. Tetapi untuk mereka yang sudah berkeluarga gitu ya, nah itu yang agak sulit gitu ya. Nah karena itu mungkin selain bagian itu juga ada bagian-bagian lain yang rusak karena pemaksaan, umpamanya baju, tempat tidur umpamanya. Ya ada rusak, tapi rusaknya adalah rusak yang disengaja dengan paksaan gitu. Bukan dirusak, bukan disengaja dirusakkan, tetapi rusak tidak sengaja tapi rusak umpamanya gitu. Nah seperti itu.
Karena umumnya perkosaan kan nggak ada saksinya, cuma berdua Betul, kan, betul. korban dan pelaku. Tapi di lokasi kejadian biasanya ada jejak-jejak tersebut ya, karena ada pemaksaan tadi, kemudian juga hubungan Betul. seksual. Maka kenapa dibutuhkan visum ya? Nah, mungkin konfirmasi sedikit kepada Bang Pantas. Di sana atau dalam persidangan disebut nggak ada jejak pemaksaan, mungkin luka yang dialami oleh Putri Chandrawati ketika pemaksaan tersebut berlangsung? Karena lagi-lagi kalau bicara mengenai perkosaan berarti ada faktor pemaksaan dalam hal tersebut. Ya, kami sampaikan, Mbak, kalau untuk detailnya kami tidak bisa menyampaikan, namun yang bisa kami sampaikan bahwa tadi selama persidangan ditanya oleh majelis hakim maupun JPU, tidak ada satupun baik bukti ataupun dokumen yang menunjukkan mengenai apa yang disampaikan oleh saudara PC seperti itu. Baik, baik. Bang Andre mungkin bisa sekaligus menjadi sebuah pertimbangan untuk bagaimana menyikapi apa yang terjadi dalam persidangan ini atau persidangan hari ini dan mungkin langkah dari keluarga Brigadir Yosua. Karena kalau misalnya ini bisa dikatakan tidak betul, tentunya menjadi fitnah tersendiri, begitu ya Bang Andre. Tapi tahan dulu jawabannya Bang Andre, Bang Pantas dan juga Pak Fikar. Kita akan sambung di segmen berikutnya. MNC News Now akan segera kembali sesaat lagi.